Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat ibadallah wa ya ummat Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Absyu, kita harus merasa bahagia saat ini tatkala kita bisa hadir di majelis yang agung ini beserta para ulama dan para habaib, dan para habaibnya pun juga adalah para ulama yang akan memberkahi kita dan akan menyampaikan berbagai pesan-pesan dari junjungan alam Sayyidina wa Maulana Sallallahu alaihi wasallam. di mana junjungan alam menerima pesan tersebut dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa rasulillah wa habibillah wa khairi khalqillah wa imami anbiya'illah wa rasulillah wa malaikatillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di saat ini yang sifatnya mendadak, alhamdulillah, tadi mungkin banyak yang mendengarkan relasi ini, banyak, alhamdulillah, dalam negeri, luar negeri menyimak acara yang sangat mahal, pengkajian keilmuan yang sangat berharga sekali, yang menjadi sebab keselamatan semua manusia, bukan cuma muslim saja, bukan muslim Islam, yang menjadi sebab keamanan, yang menjadi sebab ketentraman, bahkan menjadi sebab keberkahan bagi hayawan sekalipun, bagi lingkungan, yang menjadi sebab Allah menghujamkan rahmat, Allah menghujamkan barakah, Allah menghujamkan ampunannya, Allah menghujamkan hidayah dan pertolongannya, Allah menghujamkan segala anugerahnya kepada hamba-hamba yang mukminin muslimin, dan kebaikan ini melerai menyeluruh kepada semua ahli bumi dan ahli langit mendapat barakahnya pula, ahli barzakh mendapat barakahnya, arwah mendapat barakahnya, dan semua alam semesta mendapat barakahnya rahmat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Lalu kita menyambut acara yang mulia tadi dengan acara yang mulia kembali saat ini, karena umat Islam menginginkan semuanya keberkahan daripada kehadiran yang mulia Habibana wa Maulana Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad Al-Junaid hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan juga kehadiran Al-Habib Hilmi hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Dan juga kedatangan yang mulia Syekh Ridwan Al-Amri hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Dan semuanya sudah tahu bahwa yang mulia Al-Habib Muhammad, beliau adalah sebagai ketua Majelis Muwasalah Bainal Ulama Muslimin Asia Tenggara, yang ditunjuk oleh Yang Mulia Al-Alifillah Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal muslimin ajma'in fi darain.
sehingga umat Islam semuanya bisa menikmati wajah beliau, bisa menikmati keberkahan beliau. Kita doakan beliau dan semua para ulama-ulama Allah, para doa dari kalangan habaib yang kita cintai, dari kalangan ulama-ulama syaikh yang kita muliakan pula, yang kita cintai pula. Semoga dipanjangkan usianya, dikasih kesehatan, kekuatan dalam dakwah yang selalu menyayangi kita semua. Dan doakan segala sesuatu wasilah yang sebab-sebabnya dalam dakwah beliau dilancarkan segala sesuatu. Dan juga di majelis ini kita berdoakan saudara-saudara kita muslimin yang mendapat musibah, saudara-saudara kita muslimin yang selamat lagi berkah, baik yang ada di Yaman, yang ada di Syria, yang ada di negara-negara lain, khususnya ada di Indonesia. Semoga oleh Allah dalam hatinya disimpan rasa sayang dan saling cinta mencintai, dan di dalam hatinya Allah disimpan akhlak yang terpuji dan makna semuanya, yang sehingga hilanglah perusahaan yang ada rasa cinta mencintai sesama hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling membantu, saling mendukung, saling menghormati. Saat ini berbagi mempersilahkan kepada yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad Al-Junaid rahimahullah ta'ala untuk menyampaikan tausiahnya dan doa bagi kita dan bagi muslimin semuanya, dan nanti akan diterjemahkan oleh yang mulia Habib Helmi rahimahullah ta'ala. Fadhil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il amin, habibina wa qaidina wa qudwata a'yunina, sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladhi anqadhana min hadhihi الدنيا لينقذنا ويأخذ بأيدينا إلى الآخرة الجنة إن شاء الله. الحمد لله على هذا التوفيق، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. هذه النعمة التي أكرمنا الله بها سبحانه وتعالى بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau Nabi Muhammad bin Abdullah al-Junaid menyampaikan puji dan syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan beliau juga bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita, pemimpin kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dalam dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan beliau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, pada hari ini. Ini taufik yang sangat besar dan patut kita syukuri, dan kita syukuri terus menerus taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. نعم الحمد لله على هذه النعم. لو جلسنا نعد هذه النعم لما استوفينا عدها. هذه النعمة التي أكرمنا الله بها سبحانه وتعالى، بدءا من نعمة الإسلام، ثم نعمة إرساله لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، هدية الله سبحانه وتعالى إلى عباده. هذه الهدية التي بها تتفتح كل مظاهر الرحمة التي تكون لعباده الجنة إن شاء الله، وإلى أعلى فراديسها
بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita ingin menghitung dengan detail dengan perinci nikmat yang Allah berikan pada kita pada malam hari ini saja, ini sungguh sangat sulit untuk kita hitung-hitung. Dan bagaimana bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar juga Allah berikan kita Nabi sebaik-baiknya Nabi. Allah berikan kita sekarang taufik hidayah nikmat yang besar sebagaimana kita semuanya pengikut Nabi tersebut sehingga dalam pengikutan kita kepada Nabi tersebut pada malam hari ini apa yang kita dapatkan insyaallah akan membawa kita seluruhnya ke dalam surga yang bahagia insyaallah. Amin. ومن مظاهر نعمه علينا سبحانه وتعالى أيضا أن أكرمنا ووفقنا جميعا أن نجتمع في هذا المكان. أكرمنا ووفقنا جميعا أن نأتي إلى هذا المكان. أكرمنا ووفقنا جميعا أن تتعلق قلوبنا بمثل هذا المكان وهذه المجالس. هذا لا شك أنه توفيق عزيز من الله العزيز الذي أعزنا بمثل هذه المظاهر. لا شك أن الله أعزنا، نحن نعتز ونترقى في مظاهر العز بمثل هذه المظاهر. فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نأتي إلى هنا. كان ممكن أن نكون في مكان آخر، كان ممكن أن يجلس المرء مع زوجته مع بنته أو أولاده أمام التلفاز أو يمشي في الشارع و يقضي الوقت، لكن بتوفيق الله وفضل الله برحمة الله وبارتباطنا بحبيب الله جئنا إلى هذا المكان. وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نأتي ونسمع مثل هذا النشيد، هذا الحلم والمبارك، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحيي هذا الوقت الثمين، وقت ما بين العشاءين، هذا الوقت الذي به تنزل الرحمة وتحل السكينة إن شاء الله. Dan juga beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya kalian sesungguhnya kita semua saat ini telah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian terlintas bahwasanya kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala datang untuk tempat seperti ini? Terikat hati kalian untuk datang ke tempat seperti ini. Dari tadi kegiatan kita semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bahwasanya Allah lah yang lebih dahulu menginginkan kalian untuk datang dan terikat hati kalian. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Aliran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan juga sedikit tambahan, beliau ini sangat betapa mulianya hari ini kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat kita untuk menjadi orang Islam. Allah mengangkat kita untuk terikat hati kita dan bahkan kita hadir dengan jiwa raga kita di tempat yang mulia ini. Di tempat yang sudah pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenikmatan ini patutlah kita harus menjadi syukuri dan insyaallah apa yang Allah berikan pada malam hari ini memuliakan kita, mengagungkan kita. Insyaallah ini adalah kenikmatan yang terus dan beristiqamah untuk kita semuanya. هذا التوفيق الذي أكرمنا الله به سبحانه وتعالى يفتح لنا الباب الكبير إلى مفتاح سعادة الدنيا والآخرة، وهو أن تكون عقولنا، تكون قلوبنا معلقة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا شك أننا بهذا الارتباط ننال السعادة في الدنيا والآخرة. هكذا بمثل هذا التوفيق نحن ننال المعية مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المجالس التي لا شك أنها
مظهر من مظاهر التوفيق بل هو الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى يصطفيكم الآن بمثل هذه المجالس لكي تنالون السعادة، لكي تخطون خطوات في القرب والسير إلى الله سبحانه وتعالى والتربي في مظاهر القرب والعبادة له سبحانه وتعالى. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin saja menjadikan kita atau mentakdirkan kita tidak berada di sini pada malam hari. Tapi karena kecintaan Allah dengan kita semuanya, Allah hadirkan kita semua di sini dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita taufik sehingga Allah telah memberikan kunci membukakan pintu yang sangat besar untuk kehidupan kita semuanya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dengan apa? Dengan kunci bahwasanya akal dan hati kita sekarang terikat untuk menuju tempat-tempat yang mulia seperti ini. Dan bahwasanya di balik itu semuanya sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu kita dikumpulkan kelak dengan kalian akan bersama-sama siapa? Bersama-sama Rasulullah SAW. Dan ini kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan pada kita semuanya. هذه المعية التي نحن وإياكم نتكرم ونتشرف بها تتجلى في مظاهر لعل من أبسطها أننا نسعد بأن نكون مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. هذه المعية في أدنى صورها كما قلنا أن يتشرف الإنسان أن يكون مرتبطا بالعلماء. هذا الاختبار الذي لا شك أنه سيفلح به وسيخرج به منه بنصيب وافر وحظ كبير من العلم، من النور، من السعادة ومعرفة الدرب الذي يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. Dan juga beliau menyampaikan kebersamaan yang telah Allah berikan kepada kita, kebersamaan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kebersamaan ini adalah nikmat yang harus kita jaga. Dengan apa beliau menyampaikan? Dengan apa kita menjaga kenikmatan kebersamaan tersebut? Beliau menyatakan bahwasanya pentingnya kita semua berada dalam golongan orang-orang dekat dengan golongan orang-orang ulama, dengan para alim ulama. Pentingnya kita dekat dengan mereka untuk menjaga kebersamaan kita dengan Rasulullah nanti. Kalau dengan duduk dengan ulama atau bergaul dengan ulama atau bahkan melihat pandangan saja dengan ulama, ini sudahlah pasti mendapatkan banyak manfaatnya. Mendapatkan banyak manfaat dari ilmunya, dari gaya bicaranya atau dari gaya perbuatannya, bahkan pandangan mata ulama pun kepada kita ini adalah sebuah kasih sayang yang besar kalau dihitung-hitungkan sebenarnya. Alhamdulillah, antum amami wa an yamini alim wa an yasari alim. هؤلاء الذين لا شك بل يقين أن يرتبط سندهم بعالم ثم عالم ثم عالم حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا تعامل الإنسان في مثل هذه المعاني يجد نفسه قد أكرم الله سبحانه وتعالى بشيء قد لا يستحق، ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هكذا هؤلاء العلماء الذين نحن نرتبط بهم لهم سلسلة سند. هذه السلسلة التي نرتبط بها هي مثل حبل النجاة، أو كما يقولون أيضا سفينة النجاة التي سننجو بها إن شاء الله في خضم ما نرتكب من معاصي في هذه الدنيا، وفقط من خلال المعية معهم نحن إن شاء الله كذلك ننال الدرجة الأخرى من المعية، وهي المعية مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan juga beliau menyampaikan bahwa saat ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri beliau dan di sekeliling beliau adalah orang-orang ulama. Ini adalah kemuliaan, kesempatan besar untuk kita semuanya. Cukup hanya untuk memandang wajahnya saja, walaupun tidak mendapatkan ilmu dari mereka. Cukup memandang wajahnya saja, ini sudah merupakan kemuliaan yang sangat besar. Dan kalau kita berpikir di balik ini semuanya betapa banyak Allah berikan seluruhnya untuk kita pada malam hari ini, kalau kita berkaca mungkin kita ini tidak pantas menerima kemuliaan yang sebegitu besarnya. Akan tetapi inilah fadilah yang Allah ingin berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Dan apakah kalian mengetahui bahwasanya fadilah yang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ini mungkin sebabnya karena mereka ini banyak berdoa kepada Allah sehingga nyebar semuanya kita. Dan ini kemuliaan yang sangat besar dan perlu diketahui.
kebersamaan kita dengan ulama saat ini yang akan menentukan kelak kebersamaan kita dengan Rasulullah. Karena mereka adalah kelas ulama, belajar dari ulama, belajar lagi dari ulama, dan terus sampailah ajaran tersebut kepada Rasulullah SAW. فهكذا نحن بمعيتنا وجلوسنا أمام العلماء يجب أن نستشعر أيضا أننا أيضا ننال المعية والقرب من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. هكذا وهذا القرب وهذه المعية لا شك أنها مظهر عظيم جدا من مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى. قد روت السير ما حصل لسيدنا ثوبان رضي الله عنه أحد الصحابة الذي امتلأ بل احتشى، بل لا نملك الكلمة التي نعبر بها عن ما في قلب هذا المحب للحبيب صلى الله عليه وسلم عندما اعترته حالة من حالات المحبة فأصبح مريضا، وهو عندما جاء له هذه الحالة كان قد يفكر كيف يكون حالي في الجنة عندما أدخل الجنة ورسول الله يدخل. لا شك أن الرسول سيكون في مكان في أعلى عليين ونحن سنكون في مكان آخر. هكذا كان هذا الأمر يعني يؤرقه حتى أنه انقطع عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه الرسول وقيل له أنه مريض فأتي به. فعندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فكان له يا رسول الله وهو يبكي لا شك وهو مريض. هذه القصة تروى في كتب السير. فعندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي وينتحب ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد اعتراني هذا وأنا أفكر عندما تكون أنت في الجنة في أعلى فراديس الجنان ونحن نكون في مكان آخر، كيف لي أن أكون في هذه الجنان وأنا لا أراك يا رسول الله وأنا لست معك. كان يقول أن هذه الجنة لا تساوي شيء، لا أريد الجنة إذا أنا لا أرى أو أجلس أو أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له تلك الدولة الشهيرة التي نحن وإياكم نطمئن بها، وهي المرء مع من أحب. المرء مع من أحب هذه الدولة التي جاءت من ذلك الفم العطر فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانه الطرية لكي تبشرنا وإياكم أننا عندما نسلك المحبة له صلى الله عليه وسلم فإننا إن شاء الله وإياكم جميعا معه في الجنة إن شاء الله. Dan beliau juga memperingatkan lagi-lagi kepada kita semuanya bahwasanya kebersamaan atau terikatnya hati kita dengan para ulama yang akan membuahkan hasil tentunya kalau kita jaga itu semuanya. Membuahkan hasil seperti apa? Hasil daripada terikatnya kita dengan ulama sebagaimana cerita salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Thawban, ketika beliau ini telah mendapatkan kadar kecintaan yang sangat tinggi kepada Rasulullah dan berpikir seandainya kalau nanti dia masuk surga atau dia meninggal, dia masuk surga, pastilah saya tidak akan bersama derajat dengan Rasulullah. Maksudnya saya surganya di kelas yang rendah, Rasulullah pasti surganya kelas yang tinggi. Berpikir hal tersebut sehingga sedih hatinya dan sampai tersakit badannya. Sakit Sayyidina Thawban ini dan dikabarkanlah sampai ke Rasulullah bahwasanya Thawban ini sakit. Datanglah Rasulullah kepada Thawban ditanya kenapa engkau sakit? Ya Rasulullah, aku sakit ini karena terlalu banyak berpikir aku takut kalau seandainya aku nanti masuk surga juga di sana di surga aku tidak melihatmu, tidak bertemu ya Rasulullah. Sampai seperti itu Sayyidina Thawban dan mengatakan ya Rasulullah, kalaupun aku harus masuk surga dan di dalam surga aku tidak akan bertemu kepadamu, apalah indahnya surga tanpa sosok Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada Sayyidina Thawban saat itu. Rasulullah mengatakan, wahai Thawban, janganlah engkau khawatir, sesungguhnya seseorang itu dikumpulkan
dikumpulkan dengan siapa yang mereka cintai di dunia kelak di akhirat. Tergantung kita cintanya sama siapa di dunia sekarang. Kelak Allah akan kumpulkan kita dengan orang yang kita cintai di dunia. Dan ini pesan penting dari beliau bahwasanya mumpung kita sekarang dekat dengan ulama, kuatin kecintaan kita dengan mereka. Karena tidak akan mungkin kita kuat kecintaan kita kepada Rasulullah tanpa kuatnya kecintaan kita kepada mereka semuanya. Alhamdulillah, هذا مظهر مظاهر الاستشعار بالمعية أو الذوق والرغبة في هذه المعية. هذه المعية التي تنافسنا فيها حتى الجمادات. فكلنا يعلم من السيرة تلك القصة التي تروى عن ذلك الجدع الذي قد نحب وبكى عندما ابتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنبر الشريف عندما جيء بالمنبر الشريف جديد وحل مكان الجدع النخل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى انه في كتب السير يروى اكثر من روايه انه كان يضحك كنحيب الطفل وانه كان يبكي كبكاء الانسان الذي فقد شيء عزيز عليه ولم يسكت هذا الجدع الا حتى ان نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بره واحتضنه. جدع من النخل سبحان الله يمتلئ محبة وشوقا ولهفة وتولعا وتعلقا وتمسكا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسكت حتى يأتي رسول الله إليه ويحتضنه ويهمس حتى أن الصحابة كانوا يتطلعون يبون يسمعون ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجدع لهذه الحالة. هذا الجدع جبان وليس شهرة وليس شيء حي هكذا. بعد ذلك سئل رسول الله فرد عليهم قال خيرته بين الاثنين ان يكون جنة الى يومي او ان يكون معي في الجنة. فاختار هذا الجدع ان يكون مع رسول الله. الحمد لله على هذه المعية وعلى هذا التوفيق ان نكون نحن في مظهر من هذه المظاهر من مظاهر المعية والحب والتقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau juga lagi-lagi memperingati kepada kita bahwasanya sejarah yang seluruhnya insya Allah semua tahu bagaimana keinginan benda mati untuk selalu bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalian tahu semua cerita bagaimana pelepah kurma yang telah terlepas dari pohon kurmanya benda mati. Ketika benda mati ini yang biasa dipakai ketika Rasulullah di atas mimbar Rasulullah biasa dipakai dan saat itu tidak dipakai karena dibikinkan mimbar baru oleh para sahabat. Dijauhkan pelepah kurma tersebut dan pelepah kurma tersebut mengeluarkan tangisan bagaikan anak kecil yang sedang menangis kelaparan. Dan didengar seluruh sahabat-sahabatnya nangis karena jaraknya agak sedikit dijauhkan dari posisi Rasulullah SAW. Ini pelepah kurma merasa sedih dan mengeluarkan tangisan. Ini benda mati mengeluarkan tangisan karena jaraknya saja agak dijauhkan. Dan sahabat pun mendengar saat itu. Dan Rasulullah pun menyuruh sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma tersebut dan dipegang oleh Rasulullah. Dipegang, dielus-elusan sama Rasulullah, dibisikkan sesuatu dengan Rasulullah SAW. Diam langsung saat ketika itu diam pelepah kurma tersebut. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan kepada dua pelepah kurma tersebut? Rasulullah mengucapkan, aku kasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku akan tetap pakai dia untuk di dunia, atau pilihan yang kedua, aku akan jadikan engkau bersamaku di surga. Temannya nanti menjadi pelepah di surga. Kemudian pelepah kurma tersebut pilih untuk bersama Rasulullah di surga. Dan ini keinginan yang seharusnya 1000 atau jutaan kali lipat itu ada dalam hidup kita. Keinginan bersama dengan Rasulullah itu ada dalam hidup kita. Bahwa pelepah benda mati menginginkan bersama Rasulullah dan sedih ketika jalannya berjauhan dengan Rasulullah. Dan bagaimanakah keadaan kita yang hidup yang pada tahun. Alhamdulillah. هكذا نرى أننا في نعمة كبيرة بمثل هذه المظاهر وهذه المجالس التي تدلنا على الطريق الله سبحانه وتعالى وعلى مثل هذه النعم. هذه النعمة الكبيرة التي نحن فيها باستشعار الارتباط وأن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومثل هذه الاستشعار لابد وحتما يجب ان يقودنا الى ان نشكر الله سبحانه وتعالى النعمه، ولئن شكرتم لازيدنكم. لئن شكرنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لنربح علينا ليربح علينا، لان الله سبحانه وتعالى هو الغني لا يحتاج منا شيء. حتى هذه مظاهر العباده الله سبحانه وتعالى هي فقط اختبار لنا لكي ننجح في الطريق ونشق طريقنا اليه سبحانه وتعالى، والا ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجه لنا لعبادتنا وليس بحاجه لنا هذه المظاهر. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا. الله سبحانه وتعالى خلقنا ليعطينا لا ليأخذها مننا. هكذا نحن عندما نستشعر هذه المعية وهذه النعمة الكبيرة لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وأقل القليل من الشكر من هذه النعمة أن نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نتأمل في هذا الأمر نجد أننا عندما نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر أيضا يرجع لنا بفائدة والرحمة تكون لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بالصلاة الواحدة 10 صلوات، وصلاة الله سبحانه وتعالى هي رحمة لنا. وهكذا نحن في زيادة وزيادة بالأجر والثواب والترقي بفضل المعية مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga beliau memperingati bahwasanya kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan ini perlu ada disyukuri, perlu dijaga. Bahwasanya kita banyak mendapatkan apa seluruhnya banyak Allah berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semuanya, menjadikan taufik hidayah ini banyak semuanya agar supaya kita semuanya mendapatkan untung, bukan Allah yang mendapatkan untung. Allah Maha Kaya, Allah kaya dari segala-galanya. Justru ini pemberian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu banyaklah bersyukur dengan hal seperti ini, dijaga hal seperti ini. Hati kita akan itu dijaga untuk terikat dengan hal-hal pengajian atau dengan ulama seperti ini. Dan juga beliau berpesan bahwasanya khususnya di bulan yang mulia ini perbanyaklah kalian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga banyaknya salawat kalian kepada Rasulullah ini adalah salah satu bukti bahwasanya kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalian semuanya mengetahui betapa besarnya ketika kita bersalawat. Ketika kita bersalawat pun itu adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan Allah tidak membutuhkan salawat kita, bahkan justru kita yang sangat membutuhkan banyak salawat. Karena dengan salawat tersebut Allah akan memberikan 10 rahmat ketika kita bersalawat sekali saja kepada Rasulullah. فالحمد لله على هذه النعمة. وختاما عندما نتأمل أننا بمثل هذا الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في الأصل نرتبط بالله سبحانه وتعالى. أن المعية مع رسول الله هي أصلا حقيقة هي معية مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين وجودنا. وما قال الله سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن عندما نكون مع رسول الله نكون مع الله فإننا نعبد الله كما يريدنا في درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هكذا عندما نستشعر أننا نستشعر متى؟ نستشعر في حضرة العلماء أمام العلماء في مثل هذه المجالس، نستشعر أننا بمعية رسول الله وأننا هذا المجلس يقودنا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر يجب علينا الشكر بأن نستزيد من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والتحلي بسنن رسول الله وأخلاق رسول الله، فإننا نرتقي إلى مقام الإحسان حتى نعبد الله كأننا نراه، وإن لم نكن نراه فإنه يرانا. وهكذا ننال أعلى درجة من درجات العبودية إن شاء الله، ويكون هذا مفتاح ثمين للدخول إلى الجنة، وأن نكون في أعلى فرائض الجنان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan yang terakhir beliau berpesan juga bahwasanya kebersamaan ini yang harus kita jaga adalah puncaknya sebenarnya adalah kita menginginkan kebersamaan atau terikat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingati kepada kita semuanya bahwasanya dalam Al-Qur'an tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Tujuan ibadah biar kita terus diikat terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar agar kita sadar bahwasanya kita pengen
Allah itu memantau kita dan Allah selalu perhatikan kita agar supaya kita sadar biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum itu semuanya kita dikasih banyak hal yang berharga. Kita dikasih banyak hal yang berharga, dikasih taufik hidayah untuk hal seperti ini, mendapatkan untung yang banyak dan Allah tidak mengharapkan untung itu dari kita sama sekali. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat besar dan haruslah kemuliaan ini kita jaga, kita syukuri sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang kita jaga, yang Allah berikan, yang kita jaga insyaallah ini yang kita bisa istighfar terus insyaallah akan menjadikan kita semuanya kelak berkumpul di surga bersama Rasulullah. Dan ini pesan yang beliau sampaikan dan banyak doa mungkin akan melanjutkan kepada Kiai Muhyiddin dan para syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau bagi atas nama yang terjemahkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada beliau yang telah memberikan tausiah walaupun singkat, sangat padat sekali, yang menjadi kaidah dalam hidup kita. Apa yang harus ditanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita ini. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi dan bagaimana hubungan kita dengan para ulama Allah. Alhamdulillah ini sangat penting sekali terutama di akhir zaman di mana umat Islam menjauh dari ulama. Sadar atau tidak sadar, umat Islam jauh dari ulama, sadar atau tidak sadar, tapi itu menjadi sebab kerusakan, kecelakaan, kehinaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua tetap disatukan dengan para ulama. Amin. Rasulullah SAW di dunia, dikubur dari akhirat, dan tidak bersyukur pula dengan kehadiran ulama besar dari Garut ya, dari Garut Pamarsana Kiai Haji Abdullah Nawawi rahimahullah taala wa ta'ala bil hayat insyaallah. Nanti beliau juga akan memberikan tausiah kepada kita semua dan kepada kita dan fakir. Sekarang serahkan acara ini kepada yang mulia Syekh Ridwan rahimahullah taala untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mohon bisa duduk berdiri kali-kali atau silakan bagaimana saja. Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'ala al-umami. قال النبيون في خلق وفي خلق ولم يدانوه في العلم ولا كرم وكلهم من رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ذكر خير الورى يداوي العليلا وينير الفؤاد يهدي السبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فردا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati khususan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir mata'ana Allah itu hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Penceramah kita ad-da'i ila Allah al-habib
Muhammad bin Abdullah Al-Junaid yang barusan memberikan dan menyampaikan mutiara-mutiara jawahir yang membuat kita tambah cinta lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah ikatan, memperkuat ikatan hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Helmi sebagai penterjemah bagus, lengkap diterjemahkan oleh beliau, begitu jelas dan gamblang. Begitu juga para kiai yang lainnya yang hadir, bahkan dari tadi pagi ya sampai malam ini masih setia untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat majlis kita ini menjadi nikmat? Yang membuat majlis kita menjadi nikmat karena di majlis ini disebut nama hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, Habibur Rahman wa huwa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengenal cinta sama Nabi Muhammad, orang-orang yang punya hubungan batin dengan Nabi Muhammad, ada nisbah kepada Rasulullah SAW apabila disebutkan nama kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya menjadi tentram, menjadi sejuk, menjadi nikmat, unus billah wal unus bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka para muhibbu, pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah. Dengan apa mereka mengenal cinta sama Rasulullah? Terlebih dahulu mereka mengenal man huwa sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulal ma'rifah ma ahbabna. Kalau tidak didahului dengan pengenalan, tidak mungkin seseorang akan cinta kepada seseorang yang dia tidak kenal sama orang itu. Paling kurang, walaupun tidak pernah berjumpa langsung, mengenal siapa orang itu. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Mahabbah Thamaratul Ma'rifah. Al-Mahabbah Thamaratul Ma'rifah. Buah daripada ma'rifah yaitu mahabbah, kecintaan. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang paling mengenal dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah yang duduk di majlis Rasulullah. Mereka melihat, memandang langsung wajah Rasulullah. Mereka mendengar langsung ucapan daripada permata mutiara yang keluar ad-duar min lisan Rasulullah. Makan bersama Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, hijrah bersama Nabi Muhammad, jihad, taruhannya nyawa, mereka tetap setia bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinamakan hakikatul mahabbah. Amma iddia, pengakuan atau ngaku cinta itu gampang.
Wa amma syaratul mahabbah al-mutaba'ah. Syarat orang untuk dikatakan dia cinta harus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Seperti sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat, berarti ada syurutus sholat. Kapan itu syurutus sholat? Qabla dukhulil sholat. Sebelum masuk di dalam sholat. Apakah dia sudah sholat? Belum. Baru syurutus sholat. Harus taharah. Jadi dia mau sholat tapi tidak butuh sangka sholatnya, punya hadat besar, belum mandi, main sholat aja sangka. Satu aurat untuk aurat itu sebelum masuk sholat. Taharah fitur wal badan wal makan dan banyak lagi syarat-syarat sholat. Begitu juga syarat mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-mutaba'ah ikut Nabi. Al-mutaba'ah amrun sahih yasirun liman yassarahu Allah. Mengikuti Rasulullah sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Itu belum dikatakan hakikatul mahabbah. Jadi jangan salah paham. Kalau sudah orang mutaba'ah Nabi, orang benar-benar cinta sama Nabi, itu syarat. Ngaku cinta sama Nabi, yang ikut Nabi. Cara sholatnya seperti Nabi Muhammad SAW. Cara berpakaiannya, cara tutur kata ikut Nabi. Makannya pakai tangan kiri. Katanya ngaku muhabbah sama Rasulullah. Mana mimpi Nabi tiap malam. Dia ngaku mimpi Nabi. Atau mungkin ya Allah berjumpa Nabi. Tapi makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, makan berdiri kayak kami, minum berdiri. Mudah-mudahan tidak ada santri seperti itu. Amin. Wah, itu di masjid bahkan pakai tambahan lagi, kencing berdiri. Ada di rumah saya. Ya. Yang menyedihkan disiapkan di masjid tempat untuk buang air kecil ini berdiri. Nah kalau sudah di masjid, fil masajid, maka ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa aina sadah ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dimulai dari masjid atau pesantren-pesantren tidak memulai menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hidupin sunnahku faqad harus tahqiq. Kalau masuk ke dalam fi'il madhi, ya, itu qad punya makna dua, tahqiq atau tajwid. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tahqiq arti benar, sungguh-sungguh. Faqad ahabbani, sungguh benar-benar orang ini telah mencintai aku, kata Rasulullah. Siapa mereka? Man ahya sunnah, yang menghidupkan sunnah. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita orang yang gharib, ghuraba. Siapa mereka orang yang asing? Alladzina yuhyuna ma amatahuna min sunnah. Orang yang menghidupkan apa-apa yang sudah dimatikan, yang mulai dipadamkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru nanti bisa mengaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini mahabbah alamah. Al-mahabbah alamah. Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Tadi dibahas di video tahulah. Asyaratul sa'ah, alamatul kubra, alamatul wusta, alamatul sugra. Kiamat aja tanda-tandanya. Apa tadi? Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ada orang bahwa ada tanda-tanda mahabbah. Ini dua alamat mahabbah dari Rasulullah, lakin alamatul sugra. Alamat yang kecil. Ini mahabbah dari Rasulullah wusta. Masih ini. Nanti ada lagi alamah mahabbah dari Rasulullah, alamatul kubra. Sebagaimana mereka
para sahabat Nabi Muhammad dan para awliya Allah. Maka mutaba'ah yang zahir itu wajib, harus dimunculkan, dimulai itu syarat. Tadi pakai bilang buang air kecilnya, ikuti sunnah. Sampai ulama mengatakan law amiltum bi adab dukhul shalah. Andai kata kau mengamalkan adab masuk WC saja, ngadap adab Nabi dihidupkan dalam masuk WC keluar WC, la takhruj minka nur ilm, akan muncul, akan nampak dari wajahmu nur ilm, cahaya. Ini yang sudah mulai hilang, sudah mulai punah. Ulama banyak, muhadithun banyak, mufassirun banyak, orang jago pidato banyak. Akan tetapi orang-orang yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad, qalilun. Dimulai itu hidup di sunnah Nabi Muhammad. Dan itu dimulai dari bidayah, min as-sighar. Al-ilmu min as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajari. Jangan kita ngajarin kepada anak kita nanti kalau dia gede. Jangan salah dari anak kita kalau nanti anak kita. Lihat mereka, para sahabat Nabi, sudah ditanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Min as-sigharihim, dari masa kecil mereka sudah mengenal cinta Nabi Muhammad. Pernah satu kali di dalam peperangan, waktu dibariskan saf-saf di medan perang, di waktu perang Badar, maka saf-saf itu tiba-tiba di dalam saf itu ada 2 orang anak kecil. Di sebelah kanannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan di sebelah kirinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini anak namanya yang satu Mu'ad, yang satu lagi Mu'awwid. Umurnya tidak lebih dari 10 tahun, masih anak-anak. Bahkan saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, nyawa mereka taruh. Habib Umar di dalam maulidnya tatkala menanyakan, aina muhibbun, mana orang yang aku cinta sama Nabi Muhammad, langsung Habib Umar menarik kita, mengajak kita kepada Habibatul Mahabbah atau Alamatul Mahabbah al-Kubra. Husnudzannya Habib Umar kepada kita. Siapa mereka itu yang muhibbun, kata Umar? Alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi. Bagaimana muhibbun alladzina yuqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang buat awam nas, untuk orang awam. Tapi untuk orang-orang yang sudah derajatnya tinggi sebagaimana mereka para sahabat Nabi Muhammad para auliya, langsung mereka kepada Habibatul Mahabbah. Nyawa demi nyawa mereka siap bertaruhan untuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi harta yang tidak ada artinya. Sayyidina Utsman bin Affan siapin waktu sebelum perang, ya, siapa yang mempersiapkan peralatan perang, kalau semuanya peralatan perang. Sayyidina Utsman bin saya siap semua 200 ekor onta dengan semua, ya, perlengkapannya, bukan cuma ontanya doang, dengan, ya, perlengkapannya, makanannya, apa semua dilengkap. Maka Rasulullah, siapa yang bisa menandingi Sayyidina Utsman di dalam kaumnya? Kenapa? Dia korbankan karena dia cinta kepada Nabi Muhammad. Dia kenal kepada Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat dicintai mereka. Nufus, yaitu nyawa mereka korbankan kepada Nabi Muhammad di dalam peperangan. Itu mereka semua menghalangi Nabi Muhammad. Ada yang di depan Nabi Muhammad, ada di sebelah kanan Nabi Muhammad, ada di sebelah kiri Nabi Muhammad, ada di belakang Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satu panah pun mengenai Nabi Muhammad. Bahkan mereka tidak rela ayusiba syauka fi
jika nanti itu nggak rela, jangan sampai panah mengenai tubuh Rasulullah. Jangan sampai tombak mengenai Nabi Muhammad. Sehingga banyak dari mereka yang menangis panah, yang menangis tombak, supaya jangan mengenai kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta. Saya mau pada waktu hijrah dari Makkah ke Madinah sama Nabi di Goa, padahal taruhannya apa? Nyawa. Orang yang diinjak-injak Nabi Muhammad SAW. Diumumkan, barang siapa yang menurut Muhammad hidup atau mati, 100 ekor onta. Kalau sekarang 100 mobil Mercedes. 100, siapa yang terjun? Sunnah. Saya mau bakal mengenai Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu diharapkan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Ingin selalu bersama Nabi Muhammad. Senang, susah di dunia, di barzah, bahkan di akhirat nggak ada yang mereka inginkan. Tujuan mereka Al-Gharadul Aqsa. Murafaqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi puncak yang mereka inginkan bukan sholat. Kalau kita mungkin paling puncak ingin masuk sholat. Tadi Muhammad berikan yang paling mereka inginkan murafaqat Nabi. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad, bukan sholat yang penting aku sama Nabi gimana saja, harus sama Nabi Muhammad SAW. Maka ini sahabat yang masih anak-anak ini sampaikan macam begini. Saya pernah cerita pada siapa, kalau bahasa kita, saya merasa tidak pede, nggak percaya dirinya. Ini di samping saya dua orang anak kecil, ada apa yang bisa saya kanan kiri anak kecil. Nah, bukan anak kecil seperti anak-anak tadi yang jauh silat, main silat, bukan. Ini tidak punya silat, tapi gua terima kekuatan iman. Dia sahabat Nabi Muhammad. Ya anak kecil. Gimana mau bantu saya pelan jalan ini? Nggak tahu, nggak lama kemudian nyolek yang kanan. Nyolek. Kenapa? Namanya anak kecil ini bisikin. Apa bisikannya? Dia bilang, ya saya Abdurrahman, tolong beritahu kepada aku, pelan-pelan dia ngomong, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Jahal? Abu Jahal. Saya bilang, Abdurrahman nanya, ada urusan apa kalau nanya Abu Jahal? Apa dia bilang? Balaghi al-khabar annahu yu'dhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai berita kepada aku bahwasanya dia suka menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tolong beritahu aku, mana nanti di medan perang itu, mana Abu Jahal? Apa yang kau melakukan? Kalau tidak, aku yang lebih dahulu yang membunuhnya atau dia yang membunuh? Tidak bersentuhan kulitku dengan kulitnya, kecuali aku yang lebih dahulu membunuhnya atau dia lebih dahulu yang membunuh. Oh, anak kecil punya keberanian seperti ini. Belum lama udah salut dengan yang kanan, tiba-tiba nyontek lagi yang kiri. Ada apa juga nih? Bisikin lagi, nggak mau teman kita. Beritahu aku mana yang namanya Abu Jahal. Maksudnya itu ngincernya Abu Jahal. Ada apa kalau dari Abu Jahal? Aku telah mendengar bahwasanya dia di Mekah banyak mengganggu dan meneror kepada Nabi Muhammad SAW. Aku berjanji kepada Allah, tidak selesai dari peperangan ini kalau tidak aku yang bisa membunuhnya, dia yang membunuh aku. Tidak ada aku melihatnya, aku harus membunuh. Kelas, mulailah peperangan marah dengan apa? Sayyidina Abdurrahman tadi tidak cuma di depannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Jahal. Kata Sayyidina Abdurrahman, siapa sahib hukumah? Sini tuh dua orang ketemu ini. Kalau kita nonton jalan.
Ibaratnya musuh yang kita bubuyutan, yang kita cari itu udah datang. Mana? Itu Abu Jahal. Nggak pakai banyak cincong, nggak pakai banyak mikir lagi, langsung dia ambil pedangnya. Dia langsung seperti macan atau binatang buas yang menerkam mangsanya. Langsung dia terkam itu Abu Jahal. Dia ketokkan itu dia punya pedangnya. Dia tebaskan pedangnya di kepalanya Abu Jahal. Dua-duanya itu tidak selesai sampai situ saja. Setelah mereka berdua berhasil membunuh Abu Jahal, satu sama lain berlomba-lomba untuk siapa lebih dahulu mendatangi Rasulullah, memberikan berita yang paling gembira dengan kematiannya Abu Jahal. Orang yang mengganggu Muhammad SAW datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat itu aku telah membunuh Abu Jahal. Gembira dari Muhammad SAW. Yang satu lagi bilang, ya Rasulullah, aku yang bunuh Abu Jahal, bukan dia, aku yang bunuh Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW, kalau satu mas bisa dibilang, saya tahu udah diusap belum pedangnya, kan ada darahnya pasti kalau nonton, ya dia pukulan korban, bisa pasti ada bekas, dong dia mukul apa aja berdarah pasti ada bekasnya. Alhamdulillah belum ya Rasulullah, belum kami usap, ya diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi kasih karunia, kata Rasulullah SAW, kalian berdua kotal itu kalian berdua membunuh Abu Jahal. Kalian berdua yang telah membunuh kotal itu kalian telah membunuh Abu Jahal. Sehingga Harits bin Nu'man waktu dalam peperangan terbunuh di perang Badar. Ringkasnya panjang ini ceritanya. Ringkasnya waktu terbunuh di Sayyidina Harits bin Nu'man. Ini anak satu-satunya. Ibundanya punya anak cuma satu-satunya. Umurnya masih 18 tahun. Yang tadi 10 tahunan, yang ini 18 tahun. Termasuk salah satu yang terbunuh dari 14 yang terbunuh di medan perang Badar, itu 14 sahabat. Ini Harits waktu terbunuh sampai kabar berita itu kepada ibunya. Gimana kira-kira itu punya anak satu-satunya semata laki lagi harapan. Ibunya dapat berita langsung menghadap ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aina ibni Harits ya Rasulullah. Di mana anakku Harits ya Rasulullah? Rasulullah ini dia bilang, Harits kau punya anak, ya beliau terbunuh dengan perang. Dia mendapat syahadat, mati syahid, jadikan dia celengan buat nanti kau. Tasbih ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pahala, tabungan pahala. Wahai Muhammad. Ya Rasulullah, aina ibni ya Rasulullah. Mana anakku Harits? Rasulullah lagi dia terbunuh dengan perang mati syahid. Jadikan tabungan pahala untuk wahai Muhammad. Dia tanya lagi ya Rasulullah. Aina ibni ya Rasulullah. Mana anakku? Rasulullah jawab lagi. Sabar, anakku terbunuh di medan perang. Jadikan tabungan pahala. Ya Rasulullah, apakah kau tidak tahu? Harits anak aku satu-satunya. Harits saya bilang, iya saya tahu betul Rasulullah. Yang saya tanyakan sekarang, di mana anakku? Apakah dari surga atau di neraka? Ada nggak kalau berkumpul sekarang di surga atau di neraka tempatnya Harits ya Rasulullah? Rasulullah melihat, bukan begitu ya Harits. Ketahuilah, sore itu bukan cuma satu, sore itu ada banyak. Ya ashabul firdaus a'la. Sesungguhnya anakmu mendapati karunia dari Allah firdaus yang paling tinggi, surga yang paling tinggi.
lebih gitu. Bukan seperti kan? Biar dosa ada untuk anak. Inilah sahabat Nabi Muhammad SAW mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita inginkan keluar dari sini, dari majlis ke majlis maulid, majlis maulid dari majlis maulid. Bagaimana melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita yang paling yang asal, paling tinggi, paling puncak harapan kita bukan surga, bersama Nabi Muhammad SAW. Bersama Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin nanya, gimana bisa seperti sahabatnya? Gimana bisa sama Nabi Muhammad? Kita tidak punya amalan seperti Nabi Muhammad. Ibadah kita jauh seperti ibadah Nabi Muhammad. Amalan-amalan yang lain jauh dari Nabi Muhammad. Kok bisa bersama Nabi Muhammad? Kita punya modal yang paling mantap. Modal kita satu-satunya yang bisa membuat kita bersama Nabi Muhammad. Apa itu? Mahabbah as-sadiqah, kecintaan yang tulus, yang betul-betul ada di dalam sanubari kita. Ini yang bisa membuat kita bersama Nabi Muhammad. Maka para sahabat yang paling kira kebetulan antaman ahbabda itu Arabi yang datang tiba-tiba masuk masjid Nabi, maka sa'ayatullah kapal itu kiamat. Tahu kita ceritanya? Ya Rasulullah ma'adallah, apa yang kau siapkan untuk nanya-nanya kiamat? Apa yang dia siapkan buat kiamat? Dia bilang ada dikata sholat, atau siapa, enggak banyak sholat, enggak banyak puasa. Laki yang anak siapin, uhibbullah, uhibbu Rasulullah. Aku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Dan aku berharap supaya aku nanti bersama Rasulullah. Ini sahabat tidak periode kita bilang agama Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan mafarihna pada Islam illa bihadal hadis. Kami tidak gembira setelah masuk Islam kecuali hadis ini. Anta ma'ana. Modal, bisyarah, kabar gembira engkau bersama orang yang bercinta. Di dunia kita sama Nabi Muhammad, menghadiri majlis di sini disebut dan diagungkan dengan Nabi Muhammad dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun amalan kita banyak kekurangan, insyaallah Nabi Muhammad akan cari orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم طول امورنا في طاعتك وفي حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا وانت راض عنا واغفر اللهم لنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم امواتنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. صلى وسلم ربي دائما ابدا وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع ساداتي يا سندي شفيع الورى يا المسيح صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع ساداتي الغالي.
عليك والعليم
شفعنا يا رسول الله ليغفرنا والمسلمين وللضالين والغريبين صلى وسلم ربنا دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا بنا يا حبيب الله ملجأنا وخذ بنا يا حبيبي سر بنا وسري وارحم بنا يا حبيب الله ملجأنا وخذ بنا يا حبيبي سر بنا وسري وارحم بنا يا حبيب الله ملجأنا وخذ بنا يا حبيبي سر بنا وسري صلى وسلم ربنا لمن أبدا عليك والغريب والسادات القريب والصالح والتابعين ما بدا أبدا وهم الشموس ونور العبد من نوره صلى وسلم ربنا دائما أبدا عليك والآل وساداتنا Terima kasih kepada Syekh Ridwan yang telah memberikan ceramahnya yang begitu menyentuh kalbu kita. Semoga menjadi hidayah kepada kita. Dan terakhir kita akan mendengarkan ceramah daripada Syekh Kiai Haji Abdullah Nawawi dari Garut. Fadhilahul masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am ajalluha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha fi sirri wal 'alan. Al-Mukarramun sesepuh pondok pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah, hadratul muhtaramin, para habaib yang dari Yaman, kemudian juga dari Jakarta. Alhamdulillah, subhanallah. Kita masih diberi usia oleh Allah sampai hari malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah,
Dari pagi kita sudah mendengarkan, menimba beberapa ilmu, khususnya tadi siang dan sekarang juga dilanjutkan. Mudah-mudahan saja ilmu yang sudah kita terima dan kita dengarkan itu mudah-mudahan betul-betul bermanfaat untuk menguatkan iman Islam ihsan kita ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram, saya datang ke sini itu karena undangan Al-Mukarram. Saya dengar ada guru kita dari Yaman. Setelahnya saya mendengar berita di televisi itu adanya di Yaman itu ada musibah besar, musibah kabirah di Yaman. Saya mengerikan, saya menangis. Takut guru-guru kita yang ada di Yaman ini kena musibah. Tadi saya tanyakan kepada Khabratus dari Yaman, bagaimana Habib Umar dan para ulama di sana, para guru-guru kita semua, alhamdulillahnya selamat, tidak ada apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para ulama kita, para guru-guru kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberi usia yang panjang, dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Al-Mukarram sesepuh pondok pesantren sini, mudah-mudahan beliau ini diberi kekuatan sehat walafiat zahir batin untuk memimpin kita, membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya akan sampaikan saja, sekarang kebetulan sasi bulan Sya'ban. Kalau di Garut ini Pak Kiai, jadi kitab Duratun Nasihin itu, ya, Duratun Nasihin masih di pesantren-pesantren di dunia, Pak, diberikan pelajaran. Salah satu ilmu tasawufnya itu yang daripada Duratun Nasihin, mutiaranya mutiara nasihat. Wallahu a'lam. Kita taklid saja kepada siapa? Guru kita dulu. Saya pesantren pernah belajar walaupun tidak tamat mengaji Duratun Nasihin itu. Di bulan Sya'ban ini terdiri daripada berapa dari bulan Nasihin ini? Shin besar, Sya'ban Ain, B, kemudian Alif dan Nun. Itu mempunyai arti atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Katanya Shin itu adalah syaraf, keagungan, kemuliaan daripada Allah di bulan Sya'ban ini untuk para mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang mengagungkan bulan Sya'ban. Ada hadis Rasulullah, man a'zama Sya'bana wa taqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil maksiyat ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli baliyatin wal amrad. Sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, maka dia ini dengan takwa ke Allah, penuh takwa kepada Allah dan menjaga dirinya daripada semua perbuatan maksiat, akan dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keamanan daripada semua baliyah, cobaan daripada Allah, baik itu kepada diri, kepada siapa, benda, keluarga, semuanya akan diselamatkan dari Allah. Wal amrad, semua penyakit
di tahun ini akan diselamatkan oleh Allah SWT. Yang kedua, ada hadis di kitab Durratun Nasim ini, man shoma salasata ayyamin fi awwali Sya'ban wa salasatan fi awsatihi wa salasatan fi akhirihi aqtallahu sawaba sab'ina nabiyyan wa kataballahu lahu ibadata sab'ina sanatan wa limata ibil kasana maka syahidan. Wallahu a'lam ini kesolehan hadis ini. Tapi saya tak mencatat guru kita itu. Siapa orang yang puasa 3 hari di bulan awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan Sya'ban, dan 3 hari di akhir Sya'ban, dia ini diberikan pahala oleh Allah kepada pahala yang diberikan kepada 70 nabi. Dan dia ini diberi pahala oleh Allah seperti ibadah 70 tahun. Kalau mati di tahun ini, matinya mati syahid. Mudah-mudahan saja ya apa yang disampaikan dalam kitab Durratun Nasim ini, apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini, kalau Rasulullah katanya hampir 1 bulan, tidak pernah Rasulullah puasa sunat hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Kita mah diberi peringatan nggak usah 1 bulan, 3 hari saja di awal Sya'ban, sebelum tanggal 10 sekarang masih ada waktu 3 hari ya. Nanti di pertengahan Sya'ban 3 hari, nanti di akhir Sya'ban. Hanya sebagian ulama kalau sampai ya tanggal 30 atau 29 Sya'ban ibadah tidak boleh makruh. Di akhir Sya'ban itu, wallahu a'lam, pahalanya besar sekali. Mudah-mudahan saja. Dan kemudian dalam kitab Syu'abul Iman, kita berkumpul mengaji ini, ada sabda Rasulullah SAW, man talaba ilman, man talaba baban minal ilmi, untuk siapa orang yang cari ilmu, yang nafi'u bihi dunya wa akhiratahu, manfaat dunia dan akhirat, khairun lahu min amri dunya sab'a ala pisana somadahanuha wa qomadayanuha makbulan ghairu manduli. Siapa orang yang belajar ilmu, ngaji ilmu, 1 bab ngaji ilmu, manfaat dunia, manfaat akhirat, itu lebih baik daripada dia diberi umur 7 tahun, 7.000 tahun. 7.000 tahun. Yang 7.000 tahun itu malamnya sholat, siangnya puasa. Kemudian sholat dan puasanya makbul, diterima di sisi Allah, tidak mandul. Itu lebih baik katanya thalabul ilmi. Ada yang berkata, ibu-ibu ini menanyakan ibu Sadadiyah ini, katanya mengapa besar, terlalu besar. Lebih baik thalabul ilmi satu bab itu lebih baik daripada ibadah 7.000 tahun. Kalau ibadah 7.000 tahun, ya sudah 7.000 tahun, umpamanya ada orang yang diberi umur oleh Allah 7.000 tahun, sudah 7.000 tahun mati. Tapi kalau di surganya Allah, di surganya Allah bukan 7.000 tahun. Kita ngaji 1 kali saja ngaji, kita masuk surga karena ngaji 1 kali itu dan 1 bab itu. Masuk surga 1 kali ngaji, bukan 7.000 tahun. Di surga itu bukan 700.000 tahun, bukan 7 miliar tahun, tapi
kekal dan abadi di surga Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kanat lahum jannatul firdaus, untuk mereka ada surga firdaus nuzulan. Nuzulan itu tempat tidur, tempat makan di surga Allah. La yabghuna anha hiwala khalidina biha kekalan abadi. La yabghuna anha hiwala, tidak mau keluar lagi, tidak mau pindah lagi dari surga Allah. Bukan itu yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, itu hadis itu dalam kitab syarah Syu'abul Iman pas di bab ilmu itu. Syarahnya bab ilmu menerangkan bahwa ngaji satu bab lebih baik daripada pahalanya ibadah 7.000 tahun. Kenapa? Ini betapa mahal ilmu ini. Kalau dibeli ilmu tadi dari pagi sampai sekarang berapa kalau mau dibeli ilmu? Ya, itu mahal ilmu itu. Mahal. Karena kalau ditanya, mengapa khususnya umat Islam di dunia ini, mengapa Indonesia ini masih terus bontok-bontokan antara Islam dan Islam gitu ya? Mungkin dengan kafir mah di sini di Indonesia jarang dengan Islam dengan berbagai masuknya itu karena apa? Mereka ini tidak sampai ilmunya, bodoh ilmunya, tidak sampai pengertian agama yang sebenarnya itu apa itu, sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Mengapa itu? Kenapa? Karena mereka kekurangan ilmu. Mengapa tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya? Apakah dia sudah dibaca semua kutubus sittah ini, kitab-kitab hadis jangan, kutubus sama, kitab-kitab hadis sudah dibaca semua? Baru baca hadis-hadis sedikit dan akan tidak ada hadis dari ilmunya. Apakah sudah Al-Quran 30 juz ini sudah dibaca dengan baik? Itu mungkin ini karena ilmu. Rusaknya segala macam itu karena ilmu. Maka kalau Sayyidina Ali ini, katanya juga bukan hadis ini, itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, mau banyak uang, banyak dunia, dicurug, dipantau, bahasa sunat mah panglaya di mah apa ya, itu banyak dunia, dunia fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu dunia. Cucu saya dua disunatin di dokter itu di Tarogong itu. Siapa? Itu 500.000. Di kita ini 500.000. Kata anak saya adalah tuh kayak adeknya. Pak, sebenarnya kalau sehari itu hari Kamis ada kurang lebih 100%. Kami 500.000. Berapa? Sedangkan itu cuma sampai jam 10 pagi itu. Yang bekerja di sawah dari pagi sampai duhur ngabedug cuma 20.000. Tapi itu 20 juta, ini 20.000. Karena ilmu, mana ada Allah dibilang. Wah, mana ada akhirat apa? Ini orang yang mau akhirat juga, mau surga juga paling dilebih.
dicapai kalau tidak dengan ilmu dan amal. Walaupun kita masuk surga itu bukan karena amal ya, tapi dengan fadl Allah. Tapi Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu dan amal dan ikhlas. Insya Allah itu akan diberikan pada Allah, rahmat Allah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau dunia, mau akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Tapi mah saya makan. Tidak ada doa yang paling banyak boleh dibaca oleh Nabi kecuali doa satu kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Banyak ulama menafsirkan apa itu hasanah di dunia ini. Punya istri cantik, sholihah, anak sholihah, tetangga sholihah, uang banyak, ya, sholat tidak ketinggalan berjamaah, zakatnya dilaksanakan dan semua itu di dunia hasanah. Di dunia kita alhamdulillah tidak ada yang mati kelaparan. Mungkin jamaah sekian banyak jamaah ada yang mati kelaparan, ada yang kurang makan, ada kurang minum. Sandang, pangan, pakan sudah diberikan Allah di dunia hasanah. Dan sudah kita rasakan di dunia hasanah ini. Tapi apakah wakil akhirat hasanah ini sudah yakin? Sudah yakin Bapak Ibu di dunia wakil akhirat hasanah ini akan diberikan oleh Allah? Yakin atau belum? Sudah yakin belum? Apalagi wakilnya azabannar, jauhkanlah api, jaga api, jauhkan kami semua daripada api neraka yang waktunya ada benar. Karena tidak semua yang masuk surga itu tidak selamat dari neraka. Kalau orang banyak dosa, tapi orang mukmin, imannya kalimah la ilaha illallah dan kebawa mati, dosanya tidak dimaafkan oleh Allah, mesti dimasukkan ke neraka. Setelah neraka baru dimasukkan ke surga. Malah doanya wakilnya ada benar. Para tos yakin belajar Bapak Ibu, semua jamaah, semua kita ini akan wakilnya bil akhirati hasanah di akhirat yang tadi dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Bu? Ya. Apakah yang amal kita ini mardud atau makbul? Tidak ada yang tahu makbul dan mardud kecuali Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, di antaranya tandanya saja amal yang makbul itu man wajada samratal amal ajilan wajada samratahu ajilan. Kalau orang sudah merasakan buahnya amal sekarang, nikmatnya amal sekarang, halawahnya untuk melaksanakan amal di dunia sekarang aja, wajah sabratahu jihad insyaallah itu amal itu makbul. Tapi jangan itu. Kita diantaranya sabrotal amal ini dan salah itu apa? Nikmat melaksanakan amal, nikmat ngaji, nikmat berjamaah, nikmat baca sholawat. Pak Kiai, baca sholawat ini alhamdulillah. Pesantren di sini betul-betul cinta sholawat. Pernah saya jarah di pesantren An-Nuriyah di Jawa, pesantren An-Nuriyah. Kiai Muhammad Nur itu sudah itu mengajarkan sholawat ummi. Dulu anak saya di sana pernah pesantren di sana, ya, yang besar itu. Katanya, saya mau ijazah sholawat ummi. Saya mau ijazah baca sholawat ummi,
tahu sudah doa sholawat kubro. Mengikuti jemaah sebulan sekali membaca sholawat umi selama 200.000 sholawat umi itu hampir 3 hari 3 malam. Selamat itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Anak saya pernah mengikuti itu, kabarnya di dalam baca sholawat yang 200.000 itu ya banyak orang yang hampir nggak kuat ngantuknya dan sebagainya. Itu 200.000 mau ngamalkan silakan saja, tapi kalau mau ijazah harus ngamalkan dulu 200.000 sholawat umi itu. Mudah-mudahan. Kenapa? Ya. Mau apa saja di dunia ini dengan baca sholawat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dulu saya umur 16 tahun. Waktu saya di Garuda tahun 64 saya sudah 16 tahun di sana. Perencanaan sanes, teman-teman semua sudah beli celana wol. Mahal kan celana wol itu? Saya mau celana wol. Saya lihat di sana ada buku kecil, Siapa orang yang baca sholawat Munfarijah 4.444 mau apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya mau celana wol. Saya baca, saya sudah yakin. Masih pemuda 16 sudah yakin di persoalan. Saya baca sholawat Munfarijah 4.444 dari setelah sembahyang maghrib pas sampai subuh baru sendiri 4.444 itu sholawat Munfarijah. Saya pulang ke rumah, dulu masih pakai kereta api dari Garut ke rumah ke Cikajang. Saya tidak minta, tidak apa-apa. Saya bukakan lemari ibu sudah ada di celana wol. Betul. Sudah ada. Ini betul celana wol atau belum? Bukan. Saya ambil benangnya dan dibakar. Bau angin betul ini celana wol. Saya tidak pernah minta kepada ibu saya mau belikan celana wol. Itu masalah kecil saja, maka sholawat itu. Kenapa? Allah akan memberikan rahmatnya itu melalui kitab siapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadikan rahmat semua alam. Ya, semua alam itu kullu masyaallah wa alam. Orang mukmin, orang fasik, orang durhaka, orang kafir diberi dalam rahmat Allah yang satu itu sekarang di dunia. Apalagi tidak mengakui orang mukmin dan muslim. Kalau tidak dimakbul, tidak diapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saja kepada sholawat itu sambil mahabbah. Ada salah satu hadis dan buat nasi juga itu. Awwalukum luhuqan bi yaumil qiyamah aksarukum sholatan alayya. Yang paling dulu nanti berapa? Yang paling duluan bertemu nanti dengan sahabat Rasulullah di akhirat. Aksarukum sholatan alayya. Siapa yang paling banyak baca sholawat kepada aku, itu lihat apa-apa. Ya, bakal orang dari sini, dari Garut, orang Bandung, orang mana, pokoknya siapa saja
yang paling banyak baca sholawat. Kalau orang apa kata itu ulama yang itu dia di Anuria benar pokoknya baca sholawat itu paling sedikit 1000. Silahkan saja 1000 kali sehari yang maksudnya itu 1000 kali sehari. Sholat umi cuma 1 jam 1 menit. Kalau ibadah lagi, siapa yang mau paling duluan bertemu dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah dari kiamat? Itulah yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya ini perasaan gembira saja. Perasaan gembira saja ini pertama karena alhamdulillah guru-guru kita para habaib di Yaman itu alhamdulillah selamat, tidak ada apa-apa. Yang kedua, tadi saya pernah mengikuti ilmu, mudah-mudahan ya, ilmu dari yang siang, mulai dari tadi siang sampai barusan yang disampaikan oleh para guru-guru kita ini. Mudah-mudahan kita Allahumma anfa' bima 'allamtana, Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Mudah-mudahan beliau-beliau ini yang memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan beliau-beliau ini ada di dalam sehat walafiat, panjang usianya, masih muda-muda ini ya. Saya kan ambil 70, saya 70 kurang sedikit usianya ya. Mudah-mudahan panjang usia dan kesehatan afiat, tambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah karam pimpinan pesantren di sini, mudah-mudahan pesantren Asy-Syifa Mahmudiyah ini betul-betul tambah barokah. Dari seperti apa barokah itu ziyadatul khair. Allahumma kana bi wajaba wa sahbana wa baligna Ramadana. Mudah-mudahan kita disampaikan usia kita sampai mana, sampai bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan dihasilkan maksud kita semua. Nuhun selalu baca-bacanya khususnya kepada habaib. Kalau Allah dan surat Al-Hujurat ya mengatakan tidak boleh keras-keras ya di depan, bicara di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh keras-keras. Rasulullah yang tidak ada, tapi beliau tahu. Tapi para habaibnya, para suriahnya ada di hadapan kita, mohon maaf, takut dibohongkan kepada orang ya, orang yang apa, yang menaikkan suara, membesarkan suara di depan Rasulullah sampai apa jadi amanah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut itu mudah-mudahan maafkan. Sekali lagi mudah-mudahan kita selamanya diberikan kuat iman Islam ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fi ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kesayang dan kaulah sadaya. Alhamdulillah, kalau yang tausiah jelas gamblang. Jika kita rangkum dari awal sampai perusahaan yang harus kita bawa pulang pesan-pesan daripada para ulama kita yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah dan Rasulnya supaya tumbuh rasa cinta dan mengenal para ulama, merapat kepada para ulama, berjuang dengan para ulama. Yang kedua, pesan daripada nasihat dua sahabat, dan ada sahabat hebat, dua sahabat yang kecil itu, bagaimana dua sahabat ini siap mati imam membunuh atau membunuh cuma karena Rasulullah tidak ridho disakiti oleh siapapun. Yang menjadi pikiran al-fakir, kalau dua sahabat itu siap mati
karena Rasulullah tidak boleh tersakiti. Bagaimana kalau yang menyakiti Rasul itu adalah saya, dengan kesalahan, dengan dosa, dengan melalaikan ibadah, dengan tidak mau berkorban harta, tenaga di dalam dakwah, di dalam melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang sudah dicontohkan, apakah tidak menyakiti hatinya? Ini pertanyaan besar yang menjadi PR Al-Fakir. Doakan Al-Fakir dan keluarga dan keturunan dan murid-murid semuanya wahai, supaya tidak menyakiti hati Rasulullah dalam hidup kami, bahkan menyenangkan Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir tadi, pelajaran dari kita adalah bagaimana kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebab kita akan lebih cepat bertemu dengannya, lebih pantas mendapat syafaatnya, dihasilkan segala hajat-hajat kita baik di dunia dan di akhirat, dan kita bagaimana bisa mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, termasuk bulan Syaban, Rajab, Syaban, Ramadan, dan juga semua syiar-syiar Allah, khusus pimpinan alam Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang Allah cintai dan Rasul yang cintai, dan kita bersama nanti dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan para ulama, para aulia, dan bertemu dengan Allah dengan jalan selalu memandangkan Allah dengan jalan wahda. Rabbana wa'alaihi wa'alaihi bihamdika alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillah alamin. Terima kasih atas semua jamaah yang ikut berpartisipasi di dalam perjuangan dakwah ini, dan tentu insya Allah akan terbawa oleh para ulama insya Allah. Dan beritahuan tanggal 7 Juni Sabah Juni Habib yakni di Korban Yaraj ini akbar pada tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni ya diperintahkan sholat akbar di sini pagi-pagi sampai zuhur 7 Juni. Maka diharap untuk semua insya Allah akan dihadir lagi oleh guru-guru dan tanggal 7 Juni. Jangan lupa umumkan kepada semuanya dari pagi jam 7 sampai zuhur bersama, sekaligus pembagian bulanan Al-Marhajus Sali. Jadi sekaligus pembagian bulanan Al-Marhajus Sali. Sekian, jazakumullah. Jangan pakai sekarang mau terus meneruskan kerja dakwah di majalahnya dan di Cikarewah. Saya akan buat 2 malam lagi, 2 Januari saat ini, dan beliau juga mau terus kembali ke Jakarta, dan Al-Habib Muhammad mau terus kembali ke Yaman sebelum saya. Jadi Pak Bukra sebelum saya kita doakan selamat. Amin. Kemudian keluarga di sana dengan bahagia dan beruntung, dan bisa kembali lagi dengan kita semuanya. Dan mohon maaf tidak bersalaman karena kondisi yang salah dari pagi, dan bagi para bangsa mohon dijaga dari sini sampai ke rumah, dan doa dari hati semuanya. Wassalamualaikum. Mau tulis ke Majalaya yang marhaba, silakan kalau mau tulis ke Majalaya siap, ya berangkat siap-siap ke Pak Haji Ujang Ketua Syifa dan Cakek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.